Wah, sangat-sangat membantu, Pak. Salah satu efek positif dari positif 19 atau dari COVID-19 adalah aksi saling berbagi yang tidak bosan-bosannya kami akan menghadirkan untuk Anda sebagai bentuk inspirasi. Ya, di selain kali ini kami hadirkan inspirasi dari Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, karena sampai belibet ya, karena saking antusiasnya di tengah pandemi COVID-19 yang di bulan Ramadan ini, dua pemuda di Bantul melakukan aksi peduli terhadap sesama dengan menggagas aksi sedekah nasi gratis setiap hari. Setiap hari? Setiap hari. Kita lihat ya, inilah kesibukan di kediaman Ilham Prihatin di Dusun Payakwetan, Desa Sri Mulyo, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Dibantu sang istri dan juga orang tua, Ilham menyediakan nasi yang akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ya, meski sedekah nasi secara gratis, namun Ilham tetap menyajikan menu yang bervariasi. Seluruh nasi ini selanjutnya ditempatkan di sebuah etalase yang sudah disediakan di pinggir Jalan Wonosari dan siapapun yang membutuhkan bisa mengambil nasi tersebut, pemirsa. Aksi sosial yang dicetuskan Ilham bersama rekannya Fajar Kurniawan ini ternyata menggugah warga lain untuk ikut berpartisipasi mengisi etalase. Ya, kita lihat ini nasi dan minumannya ya. Warga mengaku sangat terbantu dengan adanya sedekah nasi seperti ini. Terlebih pandemi COVID-19 memberi dampak besar bagi perekonomian mereka. Menarik sekali ditaruh di etalase ya. Dan kita sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan penggagas aksi sedekah nasi ini. Ada Mas Ilham Prihatin. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mas Ilham. Selamat siang, Mas Dade dan Mbak Widya. Mas Ilham, ini sama dengan namanya ya, Prihatin. Jadi Prihatin Iya, melihat pandemi iya. COVID-19 begitu ya. Dan akhirnya menggagas nasi. Iya. Tapi yang menarik ini Mas Ilham, Anda ini menyimpannya di sebuah etalase. Kalau kemarin teman-teman di Jawa Barat, di Jawa Timur, mereka menggantungkan di pagar begitu ya. Nah ini di etalase, biaya etalase dari mana? Lalu biaya operasional nasi yang akan dibagikan itu dari siapa saja, Mas? Ya, terima kasih Mbak Mas Dade dan Mbak Widya. Nasi gratis Jogja itu berdiri 1 Desember 2019 kemarin, bertujuan untuk berbagi nasi kepada siapapun yang membutuhkan, tidak hanya yang dua Pak, tetapi semua yang membutuhkan nasi gratis. Jadi kami menyediakan nasi gratis itu setiap hari, dan khusus di bulan Ramadan ini kami menyediakan untuk berbuka puasa. Namun tidak terhalang kemungkinan untuk semua umat agama yang lain juga bisa untuk mengambil. Jadi untuk pembuatan satu etalase itu 1,5 juta menggunakan dana pribadi pada awalnya. 1 bulan pertama memang tidak ada yang merespon, tetapi alhamdulillah sampai ke bulan ke-6 ini para donatur, partisipan semuanya datang dengan penuh sukacita membantu dan mengisi nasi gratis Jogja ini. Terima kasih Mbak. Mas. Wow, artinya Mas, dari sebelum musim pandemi COVID-19 ini memang Mas sudah beraksi begitu ya? Iya, benar Mas Dade. Jadi kami sudah mulai dari 1 Desember kemarin. Jadi kalau selain bulan Ramadan, itu jam 6 pagi sampai jam 11 siang Mas Dade. Nah ini, oke. Kalau sebelum pandemi COVID-19, ini tujuan awalnya untuk siapa sebetulnya, Mas Ilham? Terima kasih Mbak Widya. Jadi tujuan kami untuk siapapun yang membutuhkan Mbak Widya. Jadi ada kalanya ada para pekerja pagi yang tidak sempat masak di rumah atau tergesa-gesa, semua bisa mengambil. Oh iya. Nah setiap harinya ini bisa membuat 1,5 juta tadi ya biayanya. Itu cukup untuk berapa bungkus nasi, Mas Ilham? Jadi begini Mbak Widya, untuk tiap harinya kami membuat sekitar 100 nasi bungkus. Baik, pokoknya dialokasikan dalam sehari 100 nasi bungkus begitu ya. Nah Mas, kalau melihat donaturnya, polanya biasanya datang dari lembaga atau donatur yang bergerak di bidang apa saja sih Mas? Kalau pemerintah sendiri sudah melirik belum? Oh iya, terima kasih. Untuk pemerintah memang belum tertarik untuk partisipasi dalam keuangan, tetapi dari pemerintah Desa Sri Mulyo sudah ikut partisipasi memasukkan ke halaman web portal berita pemerintah Desa Sri Mulyo, Mas Dade dan Mbak Widya. Oke, dan kalau silakan dilanjutkan dulu, Mas Ilham silakan. Oh iya, terima kasih. Dan untuk donaturnya
itu kebanyakan dari pribadi tanpa dari tidak mengikuti sertakan komunitas atau lembaga lain. Jadi atas nama pribadi datang boleh mengisi dengan uang, boleh mengisi dengan nasi bungkus atau makanan, minuman, dan boleh mengisi dengan bahan mentah lainnya seperti beras, telur, daging, dan lain sebagainya, Mbak Widya dan Mas Dede. Terima kasih. Nah, jadi yang mengolah ini tapi berarti ini kan katanya dikatakan istri Anda dan juga mertua di rumah ikut membantu. Iya, betul. Selama bulan Ramadan dan selama pandemi ini memang kami menjaga untuk tidak banyak bersinggungan dengan banyak orang dan untuk menjaga kesehatan kami pula dan menjaga kesehatan orang lain. Jadi kami menggerakkan dari tim pribadi, dari ada istri tercinta saya Dewi Silasakti dan ibu mertua saya Ibu Sulastri di rumah. Wah, ini betul-betul saldo amal dalam satu rumah begitu ya. Dan itulah alasannya kenapa nasi ini tidak dibagikan langsung kepada warga tapi ditaruh di etalase begitu ya. Jadi mengurangi physical distancing, menerapkan physical distancing seperti itu ya. Okay. Mas, tapi biasanya habis jam berapa Mas nasi ini 100 bungkus ini? Untuk hari biasa itu membutuhkan waktu hanya 30 menit, Mas. 100 bungkus. Okay, dan untuk bulan Ramadan itu cukup 15 menit sudah habis 100 bungkus, Mas. Langsung ya, karena memang lagi Ramadan. Mas Ilham, tapi selama ini niatnya untuk bersedekah nasi di tengah pandemi ataupun bahkan sebelum pandemi dirasa sudah tepat guna tidak sih? Apakah memang diniatkan awalnya kan kita ingin membantu yang kurang mampu, tapi katakanlah ada tidak yang mungkin dirasa oleh Mas Ilham dan teman-teman ini kayaknya sebenarnya mampu nih, tapi karena lihat label gratis jadi ya udah deh ambil aja gitu, atau gimana nih Mas Ilham? Terima kasih Mbak Widya dan Mas Dede. Pada awalnya ini adalah sedekah umum, Mas dan Mbak. Sedekah umum, jadi semua boleh ambil, tidak terkecuali, siapapun boleh ambil. Terlebih sekarang pandemi itu semuanya terkena. Jadi entah itu level bawah, level tengah, atau level atas, semua terkena. Dan apabila memang membutuhkan dan ingin mengambil, boleh. Tidak ada halangan. Tidak ada batasan begitu boleh. Ya? Iya. Siapapun boleh ya. Baik. Mas, yang terakhir pertanyaan dari saya, selepas Ramadan yang akan berakhir beberapa hari lagi, aksi ini masih akan berjalan? Terima kasih. Insya Allah akan terus berjalan selama kami diberi kesehatan dan kesempatan waktu. Insya Allah akan kami tularkan ke keturunan-keturunan kami, Mas Dede dan Mbak Widya. Amin. Amin. Mas Ilham, ini setelah ini tayangannya nanti langsung tiba-tiba ada produsen minuman lokal di sana yang juga ingin supply minuman, supply tajil dan lain sebagainya. Semoga sehat selalu dan inspirasinya semoga bermanfaat untuk pemirsa Metro TV. Terima kasih Mas Ilham.